atau nggak bisa mendaftar lagi. Oke Kak Radit, seperti yang sudah saya sampaikan, ini kan sudah menunjukkan pukul 15:06 dan sekarang waktunya kita bakal mulai acara kita yang tentunya ditunggu-tunggu oleh teman-teman para peserta. Izin sebelumnya, Radit. Oke, langsung saja kita mulai. Salam, selamat sore, dan salam sejahtera buat kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus yang maha baik dan juga maha penyayang, sehingga memberikan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih dapat nih berkumpul di acara webinar kita pada sore hari ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih kepada teman-teman, baik itu teman-teman dari Universitas Gadjah Mada ataupun teman-teman dari universitas lainnya yang turut hadir dan turut bergabung di acara webinar kita dengan tema Social Distancing Relationship. Nah, saya perlu menyampaikan nih kepada teman-teman bahwa acara webinar ini merupakan kolaborasi antara Divisi Kerohanian dan juga Divisi Intrakampus UKK UGM tahun 2020. Pada teman-teman semua, masih dalam keadaan baik-baik saja ya selama pandemi COVID-19 ini? Dan tentunya saya harap kepada teman-teman, semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus dari awal sampai akhir acara nantinya. Nah, ada pepatah mengatakan nih teman-teman, tidak kenal maka tidak sayang, tak sayang maka tak cinta. Biar teman-teman makin kenal dan juga makin sayang dengan saya, perkenalkan nama saya Christian Anugrah Gea. Saya merupakan mahasiswa staf kerohanian UKK UGM tahun 2020. Nah, teman-teman, di sini saya akan memandu acara selama beberapa jam ke depan dan tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang narasumber yang merupakan public figure dari bidang kerohanian sekaligus founder Love Academy dan senior youth pastor, siapa lagi kalau bukan Kak Raditya Oloan. Nah, untuk saat ini sudah bergabung dengan Kak Raditya Oloan, tetapi sebelum kita memasuki pemaparan materi yang bakal disampaikan oleh Kak Raditya Oloan, ada baiknya kami selaku pembawa acara, maksudnya moderator, akan membacakan rules ataupun peraturan yang perlu kita ikuti selama webinar ini berlangsung. Nah, rules-nya pun sudah terpampang ataupun sudah ada di depan layar HP ataupun laptop teman-teman semua. Langsung saja saya bacakan rules pertama itu, peserta dilarang berkata kasar, menghina, dan bahas hal-hal yang berbau sara. Yang kedua, presensi peserta dan link Zoom akan dibagikan 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, ketika materi dimulai, host akan memute seluruh peserta. Yang keempat, peserta dapat bertanya melalui kolom chat yang ada di Zoom dengan format nama, instansi, dan pertanyaan. Yang kelima, juga diperbolehkan bertanya melalui mikrofon dengan izin di chat terlebih dahulu. Yang keenam, di akhir acara akan ada foto bersama. Bagi yang ingin foto diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Dan yang terakhir tentunya seluruh peraturan yang ditulis semata-mata bertujuan untuk kelancaran dan kenyamanan seluruh peserta dan panitia. Oke, langsung saja kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu, nah Kak Radit, seperti yang kita ketahui kan bahwa sekarang pemerintah sedang giat-giatnya menerapkan yang namanya protokol kesehatan, salah satunya social distancing. Tapi social distancing ini terkadang justru membuat beberapa di antara kita justru malas dan sulit untuk melakukan ataupun menerapkan protokol kesehatan ini, entah itu karena ada sedikit kemalasan atau sifat lainnya yang bisa menyebabkan hubungan antara kita kepada Tuhan, kepada sesama kita, kepada orang-orang yang kita cintai seperti keluarga, lainnya, sehingga menjadi sedikit agak terhambat gitu Kak Radit. Nah, menurut Kak Radit, gimana sih yang perlu kita lakukan berdasarkan dari social distancing relationship ini dipandang dari sudut kekristenan maupun secara umum. Nah, kepada Kak Radit, waktu dan tempat kami persilakan untuk pembahasan ataupun materi selanjutnya. Terima kasih Kak Radit. Oke, thank you so much Christian. Shalom semuanya. Nah, hari ini sebenarnya dengan tema yang dibuka dari social
distancing relationship ini, sebenarnya ini mengacu kepada satu hal yang penting, bahwa ada perbedaan dengan apa yang Tuhan ajarkan sama kita dengan hubungan-hubungan yang biasa di dalam dunia. Nah, anyway, Christian, ini aku langsung maparin materi sampai selesai kah? Iya, benar Kak Radit. Ya, jadi kenapa hari ini kita mau belajar satu hal. Ya, teman-teman pernah dengar yang namanya ikat janji nggak? Atau covenant? Ya, kalau kita lihat Alkitab kita ini ya, terdiri dari 2 perjanjian. Satu perjanjian baru, yang kedua perjanjian lama ya. Perjanjian lama sama perjanjian baru. Nah, sebenarnya Alkitab ini apa sih? Kenapa sih perjanjian? Karena perjanjian itu adalah yang membuat kita bisa berhubungan sama Tuhan. Kalau nggak ada perjanjian itu, kalau di perjanjian lama kita lihat bagaimana Tuhan kasih hukum, Tuhan kasih perintah, ya jangan ada Allah lain, jangan menyerupai, yang membuat Allah lain menyerupai apapun, lalu kuduskan hari Sabat dan sebagainya, hormatilah. Nah, kalau kita lihat perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya tentang hubungan. Hanya bedanya, perjanjian lama itu didasari oleh hukum, oleh aturan, tapi perjanjian baru itu melalui darah Yesus yang ditumpahkan buat kita semua. Makanya hari ini Kardit pengen bahas satu hal yang esensi. Mau social distancing mau enggak, hal ini tetap berlaku. Ya, yang namanya covenant relationship. Bisa lihat, Christian? Siap, bisa Kak. Nah, bisa. Jadi kalau orang menyadari covenant relationship ini, bahwa hubungan antara Tuhan sama manusia itu bukan hubungan yang ecek-ecek, kaleng-kalengan ya. Bukan hubungan yang murah, hubungannya mahal banget. Ya kan, sebuah hubungan yang sangat mahal. Ya, yang Tuhan perjuangkan buat kita. Yaitu, nah, teman-teman selalu deh, kalau memang ada orang yang penting, pasti kamu perjuangin, betul nggak? Lo bayangin, mantan aja yang udah nyakitin lu perjuangin, ya enggak? Ini mantan udah nyakitin, udah toksik, udah mencuri bagian penting di hidup lu, masih lu usahakan juga. Berarti lu anggap dia penting, kamu anggap dia penting. Nah, jadi kenapa kita perlu belajar tentang covenant relationship? Karena hubungan yang Tuhan tawarkan sama kita itu bukan hubungan yang murah, tapi hubungan yang mahal. Makanya orang-orang yang menyadari hubungan antara Tuhan kepada manusia didasari oleh covenant relationship, atau bahasa Indonesianya hubungan perjanjian, hubungan ikat janji, ya, yang sangat-sangat dalam, yang sangat-sangat intim. Nah, makanya kalau kita menyadari beginilah hubungan Tuhan sama manusia, maka kita juga mampu membangun hubungan satu sama lain sedemikian rupa. Kalau kita lihat covenant itu mahal. Ya, lihat, Yesus mati di kayu salib, mahal. Tuhan menjadi manusia, mahal. Dia rela disiksa demi kita, mahal banget. Tapi bedanya kalau convenient itu murah dan mudah. Ya, covenant itu mahal, convenient itu murah dan mudah. Makanya kita buat orang-orang yang memang tidak punya atau tidak terbiasa dengan hubungan yang mahal ini, yang gak heran ketika social distancing kita malah semakin jauh, karena bagi kita nyaman, enak nih di rumah, gak perlu berhubungan sama orang lain, gak perlu hadir ketemu dengan teman-teman komunitas, atau bahkan begitu juga kita sama keluarga kita berjaga jarak, ya. Padahal yang Tuhan harapkan kita punya hubungan yang sangat dekat. Ya, masalahnya ini kuncinya. Tanpa hubungan yang mahal atau tanpa hubungan ikat janji, nggak ada kedewasaan. Karena dia teringat, kalian boleh buka di Amsal ya, sebentar. Buka Amsal 18 ayat 1, aku nggak taruh di slide. Amsal 18 ayat 1 ngomong gini. Orang yang menyendiri, ini bukan jomblo ya, ingat, jomblo bukan berarti sendiri loh. Ini orang yang menyendiri, nggak punya teman, atau nggak punya teman dekat, sendirian aja, hidupnya cuma buat kerja, buat belajar, buat menikmati hidup, tapi dia nggak pernah punya hubungan yang akrab, yang dekat. Di situ dibilang orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Jadi
hubungan itu penting. Jadi teman-teman harus sadar bahwa kita semua butuh hubungan. Kita membutuhkan hubungan, tetapi bukan hubungan yang ece-ece, tapi hubungan yang covenant itu. Hubungan dengan ikat janji. Ya, karena hubungan dengan ikat janji ini yang udah Yesus kasih contoh ya. Dia harus mati loh di kayu salib demi mengembalikan hubungan kita sama Bapa. Artinya orang-orang yang menghargai hubungan segitunya adalah orang-orang yang pasti termasuk orang-orang yang mahal. Artinya orang-orang yang punya mentalitas yang mahal menyadari bahwa hubungan itu penting. Bahkan dia akan memperjuangkan sebuah hubungan khususnya sama keluarga mereka. Khususnya sama orang-orang terdekat mereka. Karena tanpa kedewasaan teman-teman, maka kita nggak akan bisa memiliki apa yang sebenarnya Tuhan ingin kita alami dan kita bisa bagikan sama orang. Bahwa kedewasaan dicapai ketika kita mampu membangun hubungan. Nah, kalau kita punya hubungan, pasti ada yang namanya bersinggungan, namanya besi menajamkan besi, yang namanya dikecewakan, yang namanya diasumsiin, yang namanya ekspektasi nggak sampai. Tapi ini akan membuat kita menjadi dewasa. Itu kenapa saya suka kata covenant itu diterjemahin seperti ini. Ya, a binding agreement that requires death. Jadi sebuah perjanjian yang membutuhkan kematian. Nah, makanya teman-teman, hubungan yang benar ya, hubungan yang didasari oleh kasih Kristus, ya, hubungan yang tadi, hubungan ikat janji, ini hanya bisa dibangun oleh orang-orang yang memang siap mati. Ini bukan mati martir seperti apa yang kita tahu, ya, bagaimana Rasul dibunuh, bukan itu, tapi mati akan diri sendiri, memikirkan orang lain, menganggap orang lain lebih penting, berani berkorban, berani untuk mundur selangkah untuk kembali mengajak rekan-rekannya. Nah, ini cuma bisa dilakukan oleh mentalitas yang mahal. Makanya bayangin, ketika social distancing nggak ada aja, kita malas berhubungan. Apalagi ketika ada namanya social distancing ini, kita semakin tidak berhubungan. Nah, nggak heran ketika kita hidup sendirian, kita akan semakin kehilangan kesempatan buat kita diperkaya dengan kedewasaan. Kita tahu kan bahwa, lihat ya, yang dimaksud ialah seorang ahli waris belum akil balik. Selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Nah, teman-teman harus tahu bahwa di dalam Kristus kita mewarisi janji-janji Tuhan. Semua janji Tuhan yang baik buat kita dan baik untuk kita menyelesaikan kehendaknya, itu sudah kita punya. Tapi masalahnya, tanpa kedewasaan, kita sama seperti seorang hamba. Walaupun kita Tuhan dari segala sesuatu. Artinya kita nggak bisa menikmati janji Tuhan untuk kita bisa memiliki hidup yang maksimal. Aku teringat di sebuah kitab, aku lupa pengkhotbah atau Amsal ya, dia bilang, ya, besi menajamkan besi ya. Amsal 17 kalau nggak salah. Besi menajamkan besi. Nah, habis itu di ayat lain dibilang, kalau kapak itu tidak tajam, maka ketika dia memukul, mencoba untuk menebang pohon, dia akan menebang dengan susah payah. Nah, makanya hubungan membuat orang itu jadi tajam, jadi dewasa. Nah, ketika dia menghadapi sebuah masalah, dia tidak struggle. Dia tidak susah payah untuk bisa melewati setiap ujian, cobaan, tantangan, karena mereka dewasa, mereka tajam. Gitu. Nah, jadi tadi definisi covenant adalah sebuah hubungan ikat janji atau sebuah perjanjian yang membutuhkan kematian. Nah, ini bukan ngomongin mati jasmani, tapi mati akan diri sendiri. Kalau bahasa Inggris dibilang selfless. Nah, hubungan itu membantu kita untuk belajar menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Kita lihat bagaimana kalau kita disakiti, ya kita belajar mengampuni. Kita dikecewakan, kita belajar mengasihi. Kita diasumsikan yang buruk, kita belajar untuk bisa mengajak diskusi. Nah, ini bikin kita mati. Tapi kalau kita mati,
Kristus itu hidup di hidup kita. Amin. Jadi kalau keegoan kita mati, kalau keakuan kita mati, maka Kristus akan menyatakan dirinya melalui hidup kita. Artinya kedewasaan kita di dalam Kristus yang akan muncul. Nah, saya suka ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah banyak. Nah, jadi biji aja itu harus ditanam. Ya, benih itu harus ditanam dalam sebuah tanah. Lalu suatu waktu dia mengalami proses, ya, biji itu terpecah dan akhirnya tunas itu keluar. Nah, makanya teman-teman di sini pasti pernah kan sakit hati sama teman. Kecewa sama orang tua, lalu ngerasa nggak dihargai sama teman-teman komunitas. Nah, ini yang namanya situasi yang mengajarkan kita untuk bisa mati. Nah, ini tanah ini yang namanya hubungan. Makanya aku dengan istriku sudah menikah 13 tahun dan kita belajar disakiti, belajar mengampuni, belajar untuk terluka, belajar untuk mengasihi lagi. Nah, tapi ini membuat kita dewasa. Begitu juga hubungan dengan sahabat, dengan keluarga, dengan komunitas. Makanya jangan menjauhkan diri. Alkitab bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena ibadah dalam bahasa Yunani itu artinya godly. Jadi ibadah bukan sekedar aktivitas, tapi justru ibadah itu menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Ya ini sama aja kayak tadi. Biji itu kayak kita. Nah kalau kita nggak ditanam, maka kita nggak akan mati dan nggak akan berbuah. Nah kalau kita nggak mati dan berbuah, ya berarti kita nggak akan produktif hidupnya. Kita nggak akan maksimal. Kita struggle, kita hidup dengan stres, kita hidup dengan depresi, kita hidup kayaknya harus menjadi orang lain, kita takut masa depan. Nah ini semua kita alami karena kita tidak dipertajam dalam hubungan. Makanya social distancing ini tidak menghalangi kita untuk bisa berhubungan. Kita tetap bisa berhubungan jarak jauh, kita tetap bisa berhubungan dekat dengan keluarga, kita bisa melakukan pertemuan juga dengan orang dengan skala kecil, kita bisa berbagi perasaan di situ. Luar biasa banget teman-teman. Jadi jangan sampai kamu hidup sendirian. Ya, kamu harus punya komunitas, kamu harus punya teman-teman dan belajar memiliki hubungan yang ikat janji ini. Bukan hubungan yang ece-ece ya. Ya, ini hubungan yang benar-benar ikat janji. Hubungan yang benar-benar didasari oleh kasih tanpa syarat. Nanti kita akan belajar. Nah, jadi kalau biji itu tidak jatuh ke dalam tanah, maka biji itu tetap satu saja. Tapi kalau biji ini jatuh ke dalam tanah, apa itu tanah? Komunitas atau hubungan. Dan mati, ya, tapi kalau dia ke tanah, ditanam dan dia mati, dia akan bertunas, ya, dia akan bertumbuh dan dari satu biji menghasilkan buah yang akhirnya menghasilkan banyak biji lainnya. Itu kenapa teman-teman ketika kita ditanam, ketika kita berpunya hubungan yang dekat, yang meaningful ya. Misalnya kalau saya sama Christian, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Keren banget. Nah, kata persekutuan itu dalam bahasa aslinya koinonia. Nah, waktu aku search tentang koinonia, ini adalah sebuah hubungan yang intim, yang dekat, yang telanjang. Ya, hubungan telanjang itu bukan telanjang fisik, tapi kamu menelanjangi dirimu, kamu menjadi apa adanya, kamu tidak hidup dengan kepalsuan, kamu kasih tahu kelemahan kamu kasih tahu masa lalu kamu dan yang luar biasa menjadikan kamu dewasa. Nah, teman-teman kalau lihat biji ini kan, waktu dia ditanam ya, dia mati. Dia kayak terpecah, ada breakthrough ya. Lihat ya, ada tunas itu break. Sampai dia break melewati tanah dan sampai ke permukaan. Nah, aku mau bilang gini, breakthrough di luar terjadi ketika kamu mengizinkan yang di dalam kamu untuk break terlebih dahulu.
Jadi banyak dari kita pengen breakthrough kan. Gue pengen terobosan. Gue pengen terobosan. Nah, ini kuncinya. Kalau mau terobosan yang di luar, di dalam kamu harus terobos terlebih dahulu. Artinya, kamu harus belajar mengalami tadi, mati dan pecah. Makanya, kadang-kadang sakit hati, bukan sakit hati. Kadang-kadang dilukai itu hal yang baik loh. Karena seringkali kita dilukai supaya kita belajar menjadi dewasa. Kadang-kadang kita tersinggung untuk belajar menjadi dewasa. Kadang-kadang kita dianiaya, kita digosipin untuk belajar dewasa. Nah, akhirnya hati kita kan hancur. Tapi justru menurut saya itu hal yang baik. Karena mungkin kesombongan kita yang lagi dihancurin. Keakuan kita lagi dihancurin. Ya, itu kenapa Alkitab mengatakan Tuhan dekat dengan mereka yang patah hati. Ya, jadi justru hati yang patah itu seringkali baik buat kita, supaya kita bisa yang namanya belajar untuk jadi dewasa. Nah, teman-teman, mati Karadit bagi menjadi 4 hal. Yang pertama itu belajar membuka diri. Jadi hubungan yang mahal itu hubungan yang dimana kita satu sama lain itu terbuka. Jadi belajar membuka diri, kasih tahu kelemahanmu, kasih tahu siapa diri kamu sesungguhnya. Sharing, ya kan bisa lewat handphone juga, bisa lewat internet, bisa lewat WhatsApp, berbagi sama mereka, ceritakan tentang keadaanmu. Lalu yang A, akui kebutuhanmu untuk ditolong. Supaya teman kamu juga menyadari apa yang mereka bisa lakukan untuk menolong kamu. Dan ketika ini terjadi, kamu terjadi sebuah ikatan tadi itu. Ikat janji tadi. Lalu yang T, kita belajar menemukan keberhargaan mereka di mata Tuhan. Makanya semakin kamu dekat dengan orang, semakin kamu akan menemukan kelemahannya. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kamu mau hidup seperti Yesus yang ketika melihat kelemahannya, tapi malah dipeluk? Artinya Yesus mati, ya Roma 5 ayat 8, Yesus mati ketika kita masih berdosa loh. Dia nggak tunggu kita baik, dia nggak tunggu kita bertobat, dia nggak tunggu kita baca Alkitab, dia nggak tunggu kita benar, tapi karena kasihnya dia begitu besar, karena Yesus punya jenis hubungan adalah hubungan ikat janji, yang dimana perjanjian itu ditandai dengan darahnya. Ya, dia rela mati untuk bisa berhubungan dengan kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu pulih. Nah, sekarang apa yang kita usahakan? Jangan-jangan kita adalah teman yang toksik. Bukan mati akan diri sendiri, tapi malah matiin teman. Harusnya kan kalau teman punya pacar happy. Ini kagak. Lu sombong, lu udah punya pacar lu. Ya toksik banget kan. Harusnya kalau pacarmu lagi bahagia, kamu bahagia. Kecuali pacarmu lagi pacaran dengan orang-orang yang kamu tahu tidak benar. Ya kamu harus berjuang. At least kasih masukan. Jangan. Kenapa kamu lakuin ini? Ya aku rindu supaya kamu gak terjatuh. Karena aku dengar kabar loh tentang dia bahwa dia bla 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 bla. Ya just be a good friend. Nah, makanya yang T ini penting. Kita menemukan keberhargaan mereka di mata Tuhan. Nah, yang terakhir I, ikut membangun hidup bersama, hidup sesama. Jadi, apa yang teman-teman butuh bantuan, bantu. Di masa social distancing ini, banyak banget yang kesulitan. Banyak yang stres loh. At least kamu telepon, bro, apa kabar? Baik, ya. Ada yang bisa gue doain nggak? Ya sebenarnya ada sih. Ya udah doain. Atau bahkan kalau dia telepon kamu, kalau kamu telepon dia, kamu lihat sahabat-sahabat kamu gitu ya, kamu telepon, bro apa kabar? Kurang baik nih. Apa yang gue bisa bantu? Ya bro, gue lagi nggak bisa bayar tagihan nih. Oh ya udah, berapa lu punya bayar tagihan? Sekian. Sorry bro, gue belum bisa bantu, tapi at least gue doain ya. Nah, at least kita ada kepedulian di situ. Makanya di komunitas kami pun kami menggalang dana untuk teman-teman yang terutama ada di dalam komunitas kami untuk bisa membantu mereka, at least dibantu untuk kebutuhan-kebutuhan primernya. Nah, kenapa kita lakuin ini? Padahal nggak ada untungnya buat kita. Tetapi sekali lagi, ini dia. Hubungan yang didasari oleh kasih. Ya ini hubungan ikat janji. Ini bukan hubungan yang
berdasarkan oleh apa yang untung buat saya, tetapi apa yang saya bisa lakukan untuk menguntungkan orang lain. Ya, makanya teman-teman, nggak ada pilihan lain kalau kamu mau jadi dewasa. Kamu harus ditanam di dalam tanah, yaitu yang namanya hubungan. Jangan jadikan social distance relationship ini, social distance ini membuat kamu jadi menjauh, membuat kamu jadi benar-benar berjarak, yang bahaya akhirnya kamu nyaman dengan kesendirian kamu. Ini bahaya sekali. Ya, kalau memang teman-teman ada waktu di mana kamu harus sendiri, nggak apa-apa. Karena butuh yang namanya kita evaluasi, kita merenung antara kita dengan Tuhan. Tapi jangan sampai terputus total dari kerabat, keluarga, saudara, teman-teman di komunitas. Karena dengan begitu, ketajaman kita pasti akan berkurang. Ya. Lalu ini dia, sebagai penutup, ya kita adalah benih. Dan ikat janji atau hubungan yang didasari oleh kasih Kristus tadi ya, namanya ikat janji, adalah tanahnya. Nah teman-teman sekarang bagaimana? Apakah kita ada di atas tanah, atau bahkan di tanah berbatu-batu, atau bahkan kita di semak duri, ya, atau bahkan kita ditanam di tanah, ya. Dan di situ kalau kita ditanam gak hanya di permukaan, tapi ditanam ke dalam, kita belajar untuk memiliki hubungan, ya. Kalau mantan aja kita bisa perjuangin, mantan yang gak ada kepastian aja kita perjuangin. Bayangin, apalagi teman-teman yang kita tahu bisa membawa kita kepada hal yang positif. Persekutuan, komunitas, ataupun keluarga. Memang gak ada orang yang sempurna, guys. Gak akan pernah ada komunitas yang sempurna, gak akan pernah ada orang tua yang sempurna, gak akan pernah ada keluarga yang sempurna. Kamu mau gonta-ganti komunitas sebanyak apapun, kamu tetap akan menemukan kelemahan, kekurangan, kecacatan di setiap orang. Tetapi yang ada adalah kasih Tuhan yang sempurna. Makanya fokusnya bukan cari komunitas yang sempurna, tapi hidupi kasih Tuhan yang sempurna. Dan bawa hidupmu untuk ditanam di sebuah hubungan ikat janji. Hubungan yang didasari oleh kasih Kristus, pengorbanan. Bukan convenient ya. Kalau convenient itu hubungan yang nyaman buat saya, yang saya diuntungkan, pokoknya yang enak buat saya, pokoknya yang semuanya sama-sama kayak yang saya suka. Nah ini hubungan yang sangat-sangat murah ya, hubungan yang nggak meaningful. Tapi seringkali hubungan yang meaningful itu melibatkan diskusi yang sulit, melibatkan konflik, melibatkan hal-hal yang bisa melukai kita. Tetapi kalau Yesus saja mau memperjuangkan kita, bahkan rela mati di kayu salib, kenapa kita tidak memperjuangkan hubungan yang meaningful? Ya semoga materi yang tidak panjang ini juga bisa memberkati teman-teman untuk yuk di masa-masa serba from home ini, mari kita juga terus memberikan perhatian, terus tergabung dalam pertemuan-pertemuan online, sampai pada waktunya kita bisa lagi bertemu dan bangun hubungan ikat janji. Memang nggak bisa sama semua orang. Hubungan ikat janji ini memang nggak bisa sama semua orang. Tapi at least kamu memiliki orang-orang yang dimana kamu punya ikat janji sama mereka. Ya, atau sebuah hubungan yang didasari oleh kasih Kristus. Oke, thank you Christian. God bless you semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Radit atas pemaparan materi mengenai social distancing relationship yang dipandang baik itu dari perspektif umum maupun iman Kristen kita. Nah, Kak Radit langsung saja nih kita masuk ke sesi games. Nah, sesi games ini berupa Kahoot. Nah, Kak Radit boleh banget juga join bersama dengan kita untuk mengikuti games Kahoot ini. Nah, teman-teman semua, kami himbau kepada teman-teman para peserta seminar pada sore hari ini langsung saja join di game Kahoot karena kita langsung saja masuk di www.kahoot.it atau memasukkan pin game yaitu 9204430. Nah, sekali lagi kepada teman-teman boleh banget join di www.kahoot.it dengan memasukkan pin 9204430. Nah, kami himbau kepada teman-teman semua untuk memasukkan nama asli supaya nantinya teman-teman yang menjadi pemenang lebih mudah
lebih mudah ditahu oleh para teman-teman panitia. Ini teman-teman sudah banyak yang masuk, ada sekitar pemain. Ada teman-teman yang sudah masuk di acara kita pada Games Out kali ini. Oke, saya akan berikan waktu 1 menit kepada teman-teman untuk join di Games Out ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa akan ada 3 pemenang yang bakal mendapatkan hadiah berupa OVO dan kita dari teman-teman panitia webinar kali ini. Dan saat ini sudah ada 22 orang yang sudah bermain di acara Games kami kali ini. Radit boleh banget juga nih Kak join bersama dengan kita nih di Games. Ya sudah. Oh, siap. Oke teman-teman, sebentar ya kita masih nunggu teman-teman lainnya untuk bisa join dan bergabung bersama kita. Dan kami himbau kami harapkan juga kepada teman-teman supaya berpartisipasi penuh maksud saya di acara Games kali ini teman-teman. Kami himbau kepada teman-teman semua untuk menggunakan nama asli ya teman-teman, karena nantinya bagi para yang berhasil menjadi pemenang di Games Scout ini agar lebih mudah nantinya dikomunikasi ataupun dihubungi oleh teman-teman panitia nantinya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Ini sudah ada 53 orang yang sudah bergabung untuk bermain Game Scout. Langsung kita mulai Game Scout. Oke, siap-siap ya teman-teman. Nah, pertanyaan pertama nih. Apa tema webinar kita kali ini? Wah, 26 orang menjawab dengan benar, yaitu social distancing relationship, dan posisi pertama ditempati oleh Sylvie dengan skor 935. Nah, teman-teman boleh banget nih nyusul untuk menjadi pemenang di acara Games Kahoot kita kali ini. Lanjut, kita masuk ke pertanyaan kedua nih, teman-teman. Ini siapa pembicara webinar kita kali ini? Nah, pastinya teman-teman sudah pada tahu ya narasumber kita pada sore hari ini. Langsung saja teman-teman boleh banget nih untuk menjawab dengan benar, dan harapannya sebanyak 53 orang menjawab dengan benar ya teman-teman. Nah, ternyata 46 orang menjawab, yaitu pembicara kita adalah Kak Raditya Oloan sendiri nih. Nah, untuk peringkat pertama masih didominasi oleh Sylvie dengan skor 1985. Nah, teman-teman boleh banget nih nyusul Sylvie untuk bisa menjadi pemenang dari Game Scout, dan nantinya bakal ada hadiah berupa OVO yang bakal diberikan oleh teman-teman panitia nih, teman.
Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Divisi apa yang mengadakan acara webinar ini? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan nih tadi pada saat pembukaan bahwa acara ini diselenggarakan oleh divisi. Oke, teman-teman langsung saja isi di kolom di depan layar HP ataupun laptop teman-teman ya. Oke, 39 orang menjawab dengan benar bahwa divisi ini diselenggarakan oleh intrakampus dan juga Oke, peringkat pertama masih didominasi oleh Silvi dengan skor 3097. Nih teman-teman boleh banget nih nyusul Silvi untuk mendapatkan hadiah dari kami berupa oven nih teman-teman. Dan pajak tentunya ditanggung oleh peserta. Lanjut kita ke pertanyaan keempat, siapa nama moderator webinar kita kali ini? Nah, tentunya saya sudah memperkenalkan diri nih teman-teman. Tadinya bahwa nama saya adalah ini. Kita langsung saja dari hitungan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan 42 orang menjawab dengan benar. Dan posisi pertama masih didominasi oleh Silvi 3097 sih, masih tetap dengan skor yang tadinya. Next, kita masuk ke soal nomor 5. Di bawah ini adalah hal-hal yang sebaiknya kita lakukan sebagai anak Tuhan di tengah kondisi pandemi saat ini kecuali. Nah, teman-teman boleh banget nih. Ini sudah ada sekitar 30 yang menjawab. Oke, sebanyak 40 orang menjawab dengan benar pertanyaan yang nomor 5 ini ya teman-teman. Nah, untuk peringkat pertama masih didominasi oleh Mona nih, 4.319 dan Silvi menduduki peringkat kedua yaitu 4.312. Nah, teman-teman boleh banget untuk lebih berpartisipasi di acara Game Scout kita kali ini ya. Dan jangan lupa tentunya. Lanjut kita masuk ke kuis nomor 6, yaitu bentuk kasih yang dapat diberikan kepada sesama di tengah penerapan social distancing kecuali. Nah, teman-teman bisa melihat ada beberapa option yang tentunya bisa kita jawab dengan benar nih teman-teman. Sudah ada 44 orang nih yang jawab. Wah, ada sekitar 5.000, bukan 5.000 deh, 40 orang nih yang menjawab dengan benar. Dan untuk peringkat pertama didominasi oleh Silvi. Kembali nih Silvi dengan skor 5.717. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Hal yang bisa dilakukan untuk menjaga hubungan dengan Tuhan di tengah kondisi pandemi saat ini kecuali. Kalau saya sih tidur sih, kalau dari saya. Oke, sebanyak 43 orang yang menjawab dengan benar. Nah, untuk posisi pertama itu masih ditempati oleh Mona nih. 7.101 skor yang didapat oleh Mona. Lanjut kita masuk ke pertanyaan ke-8, yaitu hubungan yang dicontohkan oleh Yesus adalah. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kak Raditya tadi nih, hubungan apa yang perlu kita contohkan oleh seperti Yesus layaknya. Yes, ini sekitar 45 orang yang sudah menjawab. Langsung saja kita hitung 2, 1. Jawaban yang benar adalah hubungan ikat janji pastinya. Nah, ada 38 orang menjawab dengan benar. Dan selamat kami ucapkan kepada Ulan yang menduduki pertama dengan skor 8.530 nih.
Lanjut kita masuk ke pertanyaan ke-9. Secara garis besar perjanjian lama terdiri dari, ayo nih teman-teman, ada hukum dan perintah, kelahiran Yesus, janji, dan Roh Kudus. Nah, ini ada sekitar 45 orang yang sudah menjawab maksud saya. Lanjut kita. Ini ada 36 orang yang menjawab dengan benar yaitu hukum dan perintah. Nah, untuk posisi pertama masih udah berganti ya. Ditempati oleh Mona dengan skor 9.930. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Covenant diartikan sebagai, oke teman-teman. Ini sudah ada 46 orang yang juga menjawab. 3, 2, 1. Jawabannya adalah sebuah perjanjian yang membutuhkan kematian. Nah, sebenarnya 35 orang menjawab dengan benar. Nah, perlu kami sampaikan bahwa ini langsung, mohon maaf sebelumnya, bakal kita lihat pemenangnya. Juara ketiga diraih oleh Priscilla, juara kedua diraih oleh Sylvie, dan juara pertama diraih oleh siapa ayo? Wulan. Selamat kami ucapkan kepada 3 orang pemenang, yaitu Wulan, Priscilla, dan nantinya bakal diberikan hadiah berupa OVO, dan nantinya juga bakal dihubungi oleh teman-teman panitia lainnya. Sekali lagi kami ucapkan kepada Wulan, Sylvie, dan Priscilla, dan pajak ditanggung oleh para pemenang tentunya teman-teman. Nah, terima kasih banyak nih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi di acara Game Scout kali ini. Nah, lanjut kita masuk ke sesi tanya jawab seputar mengenai pemaparan materi social distancing relationship yang sudah dijelaskan oleh Kak Raditya Olwan. Nah, sekali lagi kami beritahukan kepada teman-teman, jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar social distancing relationship, boleh banget nih teman-teman langsung tulis di room chat dengan menyebutkan nama, instansi, dan juga pertanyaannya. Nah, sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita dapat dari JPOM ataupun dari Google yang sudah kita sediakan sebelumnya ya, Kak. Halo, Kak Raditya, masih terhubung dengan saya? Yes. Oke. Ini Kak Raditya, kita masuk ke sesi pertanyaan nih Kak Raditya. Kak Raditya sudah siap ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua? Oke, kita langsung, ini pertanyaan pertama nih Kak Radit, datang dari Novita Arutmayanti, itu dari Universitas Mula Warman. Sebelumnya sudah pernah LDR-an dan putus di tengah jalan, dan karena pandemi sekarang, akan LDR-an lagi dengan pasangan yang baru. Sebenarnya takut sih LDR-an karena sudah pernah gagal, dan jujur meskipun hubungan lama saya tidak mudah percaya pada pasangan, tapi saya juga tidak mengungkapkan, artinya saya memendam saja. Nah, dari pengalaman saya ini bagaimana sih tanggapan dari Kak Radit, dan apa peluang yang seharusnya kita lakukan ataupun kita rubah guna memperbaiki diri nih Kak Radit? Kepada Kak Radit, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, yang namanya LDR itu sebenarnya sebuah hubungan yang tidak ideal. Artinya, kalau memang sudah pernah berhubungan secara dekat, artinya tetap ada tatap muka, tetap bertukar emosi dengan jarak yang dekat, lalu tiba-tiba harus dijauhkan, ya aku rasa mungkin teman-teman sudah banyak sudah lebih banyak mengenal ya dari segi keluarga kah, dari segi hal-hal yang sifatnya penting dari hidup mereka. Nah, itu bisa dikondisikan, artinya ya teman-teman harus belajar untuk bisa mempercayai dan sebagainya. Tapi kalau baru pacaran udah langsung LDR sih aku tidak menyarankan ya, karena pacar kan kalau memang Alkitab nggak pernah mengajarkan soal pacaran, tapi pacar itu kalau saya bisa definisikan adalah sahabat terdekat. Ya, sahabat terdekat yang kita punya dalam hidup, tetapi punya goals untuk ke arah pernikahan. Jadi kan gini, kalau memang kita pacaran nggak punya goal untuk menikah, jangan pacaran gitu. Walaupun pacar kamu belum tentu menjadi pasangan hidup kamu nantinya. Kalau di tengah-tengah terjadi sesuatu, di tengah ada terjadi hal-hal yang secara tidak diinginkan
tiba-tiba tidak bisa diteruskan, ya nggak apa-apa kita nggak teruskan. Tapi jangan kayak, gue mau pacaran deh, emang lu membayangkan dia akan jadi pasangan lu? Itu mah nanti aja deh dipikirin. Nah ini bukan hubungan yang sehat, pasti akan toksik. Karena hubungan tanpa kejelasan udah pasti nggak jelas jadinya. Itu. Tapi hubungan yang sehat adalah hubungan yang didasari oleh tujuan. Bahwa kalau kamu mau pacaran sama orang itu, at least kamu sudah punya persiapan, walaupun nggak matang-matang amat. Cuman kamu tidak pacaran untuk coba-coba. Gitu. Makanya saya nggak menyarankan kenalnya di online, langsung pacaran, saya nggak menyarankan. Yang kedua, baru kenal, langsung pacaran, LDR, saya nggak menyarankan. Tetap harus dimulai dari sebuah pertemanan, sebuah persahabatan, lalu pendekatan, nah baru pacaran. Nah makanya biasanya, kalaupun kita pacaran sama orang yang LDR, tapi kalau mulainya sehat dari pertemanan, persahabatan, lalu pendekatan, aku rasa akan aman. Karena kita sudah mengenal calon pacar kita dari sejak pertemanan dan persahabatan. Jadi ini sebuah hubungan yang dasarnya cukup kuat dibandingin cuman kenal online, kenal beberapa waktu langsung pacaran, dan abis itu LDR lagi. Ini agak wasting energy sih, menguras tenaga. Oke Kak Radit, terima kasih banyak nih atas jawaban seputar pertanyaan yang tadinya diberikan. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak Radit dari Krisna Angelia, mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Itu gimana sih Kak cara kita menjaga jalinan hubungan yang sehat dalam hal hubungan dengan teman atau sahabat dikala masih ada yang karantina gini, yang biasa dekat jadi jauh, dan sebagian orang juga udah struggle sama diri sendiri, susah untuk approach atau mendekatkan diri dengan orang lain. Nah itu menurut kakak gimana Kak Radit? Kalau memang jenis hubungan kita tadi yang kayak Kak Radit bilang ya, sebuah hubungan yang dekat, sudah banyak menginvestasikan hidup, berbagi kepedulian, aku rasa masa-masa LDR ini, masa-masa social distancing relationship enggak akan jadi masalah. Karena setiap orang di masa-masa pandemik ini memang pasti akan banyak fokus sama dirinya, sama keluarganya pasti. Jadi kalau sahabat yang baik juga tidak memaksakan sebuah hubungan, cuman at least harusnya kan kalau kita memang punya sahabat, di masa-masa kita stres, pasti ada pintu yang terbuka, ada jalinan yang terbuka antara kita sama sahabat. Makanya paling penting itu telepon. Pertanyaan pertama yang ditanya adalah, apa kabar? Ada yang bisa gue bantu nggak? Itu aja. Ya kalau memang nggak ada, ya baru cerita tentang hari ini. Gimana, apa kabar? Apa yang lo alami hari ini? Gimana perasaan lo hari ini? Apa yang lo khawatirkan? Jadi jangan cuman berhubungan di permukaan. Cuman apa kabar? Oh baik, oh gitu. Lagi ngapain? Lagi begini. Nah itu hubungan yang sangat cetek. Itu nggak akan membuat teman-teman mendapatkan keberanian, diinspirasi, lalu mendapatkan kelegaan, dan mencoba untuk kita berbagi kebaikan. Tapi kalau nggak diterima dengan baik, ya udah kita santai saja. Nah sering sekali yang membuat kecanggungan adalah karena hati kita udah mulai ada batunya. Kita kecewa, kita kesel, aduh kenapa sih dia kayak gini? Nah makanya manage ekspektasi kita. Kita jangan punya ekspektasi sama orang untuk membalas kasih kita, untuk meresponi sesuai dengan maunya kita. Kan namanya mengasih tanpa syarat. Jadi kita berbuat kebaikan, agendanya cuma satu. Saya ingin berbuat baik bagi dia, karena dia berharga, karena saya mengasihi dia. Tapi kalau dia nggak terima, oh ya sudah, saya nggak bisa paksa semua orang. Gitu. Jadi tanamkan dalam mentalitas kita bahwa saya berbuat baik bukan karena orang itu baik, tapi karena saya menyadari bahwa saya orang baik. Gitu. Jadi itu supaya menghindari kecanggungan, dan kita nggak bisa kendalikan orang untuk bersikap sesuai dengan yang kita mau. Oke Kak Radit, ini ada pertanyaan lagi dari room chat Kak Radit dari Samuel, mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Halo Kak Radit, terima kasih banyak buat sharingnya Kak. Saya tertarik dengan yang Kakak sampaikan tadi untuk berbagi kasih walaupun di tengah pandemi saat ini. Tapi kalau misalnya ada kawan yang bermasalah, kita nawarin bantuan tapi malah menolak,
seperti dia jawab, kalau bantuan secara virtual mending nggak usah. Nah, itu menurut kakak gimana, Kak? Sebelumnya, makasih, Kak. Ya di masa-masa gini memang orang-orang sedang mengalami panik ya, sedang mengeluarkan yang terburuk dari mereka seringkali. Jadi kalau kita menawarkan bantuan tidak diterima dengan baik, ya kita ucapkan terima kasih saja. Seperti yang tadi Karet bilang kan, kita berbuat baik bukan supaya diterima, tapi kita berbuat baik karena kita tahu kita orang baik. Nah, di sini kita mulai belajar menghargai kesulitan dan juga keterbatasan setiap orang. Sehingga waktu kita menawarkan kebaikan, dia nggak mau, oh ya sudah. Gitu. Walaupun ya sifat-sifat orang hari-hari ini memang lagi tertekan. Jadi jangan cepat-cepat untuk menerjemahkan, jangan cepat-cepat untuk membuat label hanya karena reaksi mereka yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, untuk Samuel, ini benar banget yang disampaikan oleh Kak Radit. Nah, lanjut dulu kita masuk ke pertanyaan dari Cifom nih Kak Radit. Ini ada pertanyaan dari Mawar Bella Laturage, itu berasal dari PT Pertamina Persero, Full Terminal Kaimana. Nah, pertanyaannya ini seperti ini. Bagaimana caranya kita untuk dapat mempersatukan tubuh Kristus yang terpisah akibat social distancing yang dialami selama 3 bulan ini? Bagaimana upaya untuk mengembalikan hubungan yang mulai renggang akibat social distancing, Kak? Ya, hubungan yang renggang itu normal terjadi ya. Tetapi saya mau pastikan hubungan itu waktu itu cuman apa ya? Cuman mendiamkan sih. Tapi sebenarnya belum tentu lebih renggang karena sekali lagi kita kan punya kesibukan ya. Kayak aku sama orang tua aku aja jadi jarang banget ketemu. Tapi bukan berarti kita jadi renggang. Hanya memang waktu yang kita gunakan itu lebih banyak untuk hal-hal yang kayak Karadit, untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri, dan kesibukan hari-hari. Nah, jadi ya at least teman-teman bisa lakukan pendekatan-pendekatan melalui sosial media. Bisa melakukan kayak Zoom online, ya kita bisa tatap video call, ya kita bisa saling doain kah, atau kita sekedar WhatsApp, apa kabar? Dan kasih tahu, ini kita udah lama nggak ngobrol, ada yang perlu bantu nggak sih? Gitu. Jadi aku rasa memang selalu ada cara kok untuk kita bisa membangun bridge ya. Oke Kak Radit, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kathleen, mahasiswa UGM. Salam, aku mau nanya Kak, bagaimana sih Kak buat kita untuk mengetahui bahwa hubungan kita dengan seseorang itu adalah hubungan yang sehat, hubungan yang mahal, dan merupakan hubungan yang memang Tuhan mau kita jalani dengan orang-orang sekitar kita. Terima kasih Kak. Ya, itu gimana Kak? Ya, dilihat dari dasarnya sih. Kalau memang dasarnya adalah karena kasih, ya tadi kasih itu memberi, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu tidak memaksa, kasih itu tidak mengendalikan diri, nah berarti hubunganmu sehat. Tapi kalau hubunganmu didasari oleh rasa takut, pengendalian, manipulasi, nggak enakan, nah ini sebenarnya hubungannya nggak sehat. Makanya yang paling tahu adalah cuman kamu sendiri. Ya bagaimana kamu mendasari hubunganmu tuh tanpa agenda, ya tanpa pemaksaan, tanpa tuntutan yang kayak gitu-gitu. Tapi benar-benar murni, ya saya berhubungan sama kamu karena saya mengasihi kamu. Kalaupun kamu ada ekspektasi, ya kamu ceritakan kayak, ya aku rindu kita bisa saling berbagi, aku rindu kita bisa saling membangun. Itu nggak terlalu jadi masalah sih. Oke Kak Radit, ini kita selang-seling dulu ya Kak Radit dari beberapa pertanyaan dari G-Form. Ini ada juga pertanyaan dari Joshua Gultom, Universitas Riau Kepulauan. Setelah adanya penerapan social distancing kemarin, kemungkinan akan ada keengganan orang beribadah secara langsung padahal sudah ditetapkan new normal dan lebih memilih beribadah online. Menurut kakak itu seperti apa Kak untuk memberikan tanggapan? Ya tanggapannya kalau menurut saya sih emang akan ada dua ekstrim ya, bukan dua ekstrim. Yang pertama memang orang akan jadi males. Tapi yang kedua malah orang jadi rindu. Gitu. Nah, bagi orang-orang yang malas ya tugas kita ya tetap memotivasi, menginspirasi bahwa kasih tahu sama mereka pentingnya hubungan. Ya atau bisa ditanya, kenapa lu nggak mau? Siapa tahu ada perspektif yang salah yang sebenarnya kita juga bisa benarkan.
Tapi sekali lagi kita nggak pernah bisa maksa orang. Nah, justru bagaimana nanti ini akan menginspirasi mereka adalah dengan bagaimana kita berbuah dalam ibadah tersebut akan membuat orang tertarik pasti. Lo kenapa jadi kayak begini ya? Iya, gue semenjak ikut ibadah, semenjak ikut persekutuan, gue jadi makin bertumbuh. Nah, ini kan menjadi inspirasi bagi mereka. Oke Kak Radit, kita nanti untuk sesi pertanyaannya kita habiskan sampai maksudnya pukul 16:15 ya Kak Radit. Ini ada juga pertanyaan dari Ansela. Ramada, saya ingin bertanya mengenai memulai hubungan. Jadi saya sudah putus dari pacar saya yang sebelumnya karena berbeda agama nih Kak. Dan saya belum memulai hubungan baru kembali yang menurut saya karena enggan untuk berkenalan kembali dan memulai hubungan. Nah, kira-kira bagaimana sih solusi saya untuk dapat memulai hubungan kembali dan menjalaninya tanpa rasa canggung? Itu Kak. Mungkin kamu perlu ya hubungan kamu dengan yang lama harus pulih sih. Artinya kalau memang ada trauma, ada luka, ada sakit hati, itu harus diberesin dulu. Ya makanya perlu bangun hubungan sama Tuhan tuh udah hal yang esensi. Jangan cepat-cepat memulai hubungan. Kalau memang kita masih ada takut, kita masih ada kekhawatiran dan sejenisnya. Tapi supaya hati kita tuh bisa merasa cukup dulu. Ya bukan masih trauma, takut. Nah, itu harus diberesin dan cuman Tuhan yang bisa pulihin. Cuman Tuhan. Jadi jangan mulai hubungan dulu untuk menggantikan lukamu di masa lalu. Oke, Kak Radit. Ini juga kita masih banyak waktu nih Kak Radit dan juga ini masih banyak juga teman-teman yang mau bertanya. Apa Kak Radit kita masih menyesuaikan dulu ya Kak Radit dengan beberapa pertanyaannya. Halo Kak Radit, masih terhubung dengan saya? Iya, aman. Oke. Ini ada pertanyaan dari Gresti Anggraini dari Universitas Sumatera Utara, Medan. Bagaimana sih cara kita untuk mengerti teman yang terlalu memaksakan kehendaknya kepada kita, walaupun kita udah coba nih menjelaskan bahwa kita agak bisa melakukan hal itu, Kak. Di lain sisi, saya ingin berkorban, tapi saya juga sering nggak mampu menahan emosi. Bagaimana cara berkorban dengan mengesampingkan keinginan pribadi, Kak? Ini agak sulit ya karena pengorbanan itu ya berkorban ya. Kadang-kadang namanya berkorban ya mau diterima dengan baik atau nggak baik ya namanya pengorbanan. Tapi buat saya pribadi sebisa mungkin kita bukan pilih-pilih berkorban ya. Tapi harus cari orang-orang yang benar-benar mau saling berkorban sama kamu. Karena kalau kamu jadi orang yang terus berkorban bisa jadi kamu sedang dimanfaatkan di situ. Nah, bisa jadi itu sebuah hubungan yang gak sehat, yang toksik. Nah, memang pengorbanan gak bisa dihalangin, kita bebas bisa berkorban sama siapapun, tapi kalau kamu cuma punya satu jenis hubungan kayak gitu doang, kamu akan capek satu waktu. Nah, makanya untuk menjawab pertanyaan yang tadi, gimana supaya berkorban dan bisa mengesampingkan agenda pribadi, ya terus pusatkan mata kamu sama Tuhan, karena Tuhan itu udah berkorban buat kamu dan tanpa syarat. Itu harusnya bisa jadi kekuatan untuk kita bisa berkorban buat orang lain. Yes, gitu Christian. Oke Kak Radit, terima kasih banyak nih Kak Radit. Ini ada lagi pertanyaan nih Kak Radit dari Heri Kristopel Harianja, PKN STAN. Dengan adanya social distancing, ini saya merasa gak suka dihubungi dan ingin hidup sendiri. Menurut kakak itu gimana Kak? Ya sebenarnya kurang tepat ya kalau sampai kita pengen hidup sendiri, udah jelas nggak bisa. Tapi kalau memang lagi butuh sendiri, ya nggak apa-apa, nikmatin aja. Selama harus punya goal. Karena kalau kamu hidup sendirian, kamu akan mengalami banyak ketidakuntungannya buat kamu sendiri. Jadi lebih baik ya nikmatin waktu-waktu kamu sendiri dan punya goal untuk keluar dari situ, untuk kamu di-refresh dan akhirnya mulai menjalin hubungan lagi. Oke Kak, ini langsung karena ini juga sudah menunjukkan pukul 16:13. Ini pertanyaan terakhir nih Kak dari Resli.
UKDW, yaitu mau tanya Kak, apa yang harus dilakukan setelah bernajar dengan pacar tapi tahu-taunya putus juga? Apakah kalau sudah bernajar pada seseorang kita akan susah mendapatkan jodoh nih Kak? Terima kasih Kak. Enggak sih, itu sebenarnya bukan truth ya, itu bukan kebenaran, itu bukan konsep yang kita percaya. Kita nggak bisa menjadikan kegagalan di masa lalu jadi konsep sih. Gue percaya banget bahwa Tuhan itu rindu kan untuk kita bisa hidup maksimal. Bahkan Tuhan juga sebuah bisa dibilang pernikahan itu kan Tuhan yang rancang. Berarti Tuhan ikut serta dalam pemilihan atau dalam penuntunan kita menemukan pasangan hidup. Jadi semua harus kembali kepada Dia. Nggak ada sistem jodoh, nggak ada sistem takdir, nggak ada sistem yang namanya yang kayak tadi. Oh berarti harus begini, harus begitu, harus nazar. Aku rasa enggak sih. Selama kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, kita membangun hubungan sama Tuhan yang benar, aku rasa Tuhan akan tuntun kita untuk menemukan pasangan hidup. Oke Kak Radit, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah Kakak paparkan mengenai social distancing relationship. Dan teman-teman yang baru saja bertanya, semoga jawaban yang disampaikan oleh Kak Radit itu dapat dijadikan sebagai motivasi ataupun pedoman bagi teman-teman, baik itu diaplikasikan terhadap diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita, dan tentunya jangan lupa untuk selalu menerapkan yang namanya social distancing dan mengikuti setiap protokol kesehatan. Nah, mungkin yang dapat saya simpulkan dari pemaparan materi pada sore hari ini, yaitu jangan sampai kita sendiri dalam kehidupan ini, tetapi kita harus memiliki hubungan ikat janji, yaitu kasih, terutama bagi orang-orang di sekitar kita, yaitu kita mengikuti komunitas maupun ibadah-ibadah online, walaupun sekarang memang sistemnya tidak memungkinkan, tetapi dalam nama Tuhan Yesus, kita senantiasa akan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, lanjut kita ini sebelumnya saya memohon maaf banget nih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan seputar materi kita tetapi belum bisa dijawab oleh Kak Radit, mengingat keterbatasan waktu juga nih kepada teman-teman semua. Mungkin lain kali kita bisa bertemu lagi dan teman-teman tetap semangat untuk memberikan pertanyaan seputar nanti materi yang bakal nantinya disampaikan. Nah, sekarang kita memasuki polling evaluasi nih teman-teman. Nah, sekarang polling evaluasi sudah ada di depan layar HP ataupun teman-teman semua. Akan kami berikan waktu sekitar 1 menit untuk mengisi dari polling evaluasi ini. Oke teman-teman, polling evaluasi sudah muncul nih di HP ataupun di laptop teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk mengisi dengan baik ya teman-teman, karena ini guna kelancaran kegiatan kita berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah berpartisipasi untuk mengisi polling evaluasi pada sore hari ini. Tentunya kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang sudah ikut serta berpartisipasi untuk mengisi polling evaluasi ini. Nah, sebelumnya kan tadi sudah saya sampaikan nih, pertanyaan teman-teman tidak bisa dijawab secara keseluruhan. Karena nantinya kita bakal ada kegiatan lagi nih yang diselenggarakan oleh UKK UGM, yaitu Live IG UKK, yang merupakan kolaborasi dari Divisi Pembinaan dan Minkat pada tanggal 1 Agustus 2020 pada tepatnya jam 7 malam, yang tentunya ini dinarasumberi ataupun langsung didatangkan narasumber yang merupakan public figure juga nih di bidang kerohanian. Siapa lagi kalau bukan Bapak Frankie Kuncoro nih teman-teman. Jangan lupa ya, nantinya kita bakal berjumpa kembali dengan narasumber kita, Frankie Kuncoro. Nah, langsung saja Kak Radit, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan dan juga waktunya untuk membagi ataupun men-share materi seputar social distancing relationship. Dan boleh banget nih Kak Radit berikan sedikit
closing statement bagi kita, bagi teman-teman peserta webinar kita pada sore hari ini. Ya, jadi Tuhan memberikan kita perintah ya untuk bisa menceritakan tentang kasih Tuhan. Dan mustahil tanpa sebuah hubungan kita bisa melakukan perintahnya Tuhan tersebut. Jadi kalau memang mengasihi adalah hukum yang terutama dan utama, otomatis hubungan adalah sebuah perintah yang harusnya menjadi kerinduan kita. Nah, buat teman-teman yang sudah gagal dalam berhubungan, jangan jadikan kegagalanmu sebagai sebagai motivasi untuk kamu tidak berhubungan. Tapi justru ketika kamu mengalami kegagalan dalam hubungan, ya kamu kembali sama Tuhan supaya Tuhan pulihkan kamu. Nah, supaya kamu bisa berhubungan di masa depan, tidak didasari oleh kegagalan di masa lalu, tetapi didasari oleh kasih Kristus dalam diri kamu. Semangat terus, God bless you. Oke, terima kasih banyak Kak Radit atas waktunya juga. Nah, sekarang kita memasuki sesi foto bersama dulu ya Kak Radit. Nah, teman-teman boleh banget nih untuk men-on-kan kameranya karena kita bakal mengambil sesi foto bersama dan kita bakal ngambil ataupun tag foto sebanyak 4 foto ya teman-teman dengan gaya yang berbeda-beda tentunya. Kak Radit juga boleh banget untuk ikut berfoto dengan kita sebagai dokumentasi. Oke, memastikan kembali apakah teman-teman sudah men-on-kan kameranya. Oke, ini sudah men-on-kan ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Langsung saja ikuti yang saya contohkan kepada teman-teman. Yang pertama ini ya, gaya Sarangheo. Nah, Kak Radit boleh juga nih ikut untuk sesi foto bersama. Oke, teman-teman. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Lain lagi, gini ya teman-teman. 1, 2, 3.